Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini temenin saya yuk beberes kamar depan, karena kebetulan mau ada tamu dan kamar depan ini memang jarang banget dipakai ya, jangankan dipakai. Saya masuk ke kamar ini tuh bisa terbilang jarang sekali, jadi debunya wow. By the way teman-teman semua jangan salfok ya, ini ada gerobak di dalam kamar. Jadi ini tuh sisaan kayaknya ya dari proyeknya Pak suami, jadi dimanfaatin dibawa pulang dan ini disimpan di kamar buat naro-naro aja ya, karena kebetulan di kamar ini nggak ada lemari. Lemarinya tuh roboh dan udah dikeluarin gitu. Jadi yang ada kita manfaatin aja, karena belum ada gantinya lemari yang roboh itu yang udah rusak. Dan ini di pojokan-pojokan banyak banget tumpukan kardus yang isinya beragam ya teman-teman. Jadi kardus yang saya angkat ini isinya itu baju-baju saya dulu sebelum nikah ya teman-teman, yang kayak dress-dress mini gitu loh, celana-celana yang nggak bisa buat berhijab lah ya. Jadi saya taruh di sini. Sebagian besar sudah saya lungsurkan ke adik-adik ya. Dan ini ternyata memang masih ada dan bingung mau dikemana ini. Mau dijadiin lap juga sayang, mau dikasihin juga mau dikasihin ke siapa, bingung. Dan ini dus-dus yang ini juga alhamdulillah pas lahiran si Dedek Malpin itu banyak banget kadoan. Ini cuma sebagian kecil ya teman-teman. Jadi kebanyakannya ini tempat makan buat bayi kayak gini ya teman-teman, jadi nggak mungkin kan saya pakai semuanya. Jadi yang saya pakai itu cuma 2-3 set gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya saya kadoin lagi ke teman-teman yang memang baru lahiran gitu. Jadi biar nggak mubazir, nggak harus beli-beli lagi, yang ada aja manfaatin. Ada juga sebagian yang dikasih-kasihkan ke ponakan juga banyak. Dan ini tinggal sisa-sisanya. Ini dus-dusnya mau saya buang, tadi masih ada sisa sedikit, mangkok sama garpunya gitu, itu sudah saya pisahin. Lalu ini di bak ini yang saya bungkus pakai plastik, ini adalah baju ya teman-teman, tapi bukan punya saya, ini punya adik ipar saya. Kebetulan beberapa bulan lalu tinggal di sini dan ini bajunya masih ada sisa-sisa banyak. Saya bungkus aja kayak gitu karena nggak ada lemari, biar nggak kotor ya, jadi dibungkus plastik. Dan ternyata ini masih baju ya teman-teman. Ini baju-baju bekasnya si kakak dulu, tapi nggak saya pakai, ini mau saya jadiin lap aja. Karena saya tuh mau ngasih yang bekas-bekas itu kayak baju bekas atau apapun gitu, kayak nggak enak gitu loh ngasihnya. Takutnya yang dikasihnya itu tersinggung atau gimana. Jadi akhirnya mau saya jadiin lap aja ya. Dan ini nih pentingnya decluttering, decluttering. Ya pokoknya itulah ya teman-teman, saya agak susah gitu ya pelafalannya untuk lidah saya. Barang-barang, baju-baju yang saya pikir tuh mungkin nanti bakalan kepake lagi dan ternyata tidak terpakai, cuma disimpan-simpan, jadinya nyempit-nyempitin ruangan, udah ruangnya sempit. Pada akhirnya alhamdulillah saya sudah berpikir lebih baik dibuang aja lah ya, yang memang gak penting, gak kepake. Daripada menggunung di rumah ini, mendingan dibuang-buang aja. Dan ini buku si kakak ternyata masih baru kok bisa ada di sini. Saya juga heran. Ini yang di tas biru itu ternyata mainan si Dedek waktu masih bayi banget ya teman-teman. Dan ini buku-bukunya ini masih baru, mau saya simpen karena suatu saat nanti ini sudah pasti terpakai lagi, karena memang baru banget itu, masih kosong bukunya. Sampai saya pun tidak mengerti kenapa buku baru ada di situ. Ya Allah. Oke lanjut. Ini saya mau beresin ini si hanger-hanger ini ya. By the way ini tuh hanger sama si tiang jemuran ini tuh bekas saya jualan di afiliat. Nah karena sekarang sudah ditutup, jadi saya juga ikutan gulung tikar ya bun. Mau saya simpen aja, ini mau saya bersih-bersihin. Dan ini untuk si tiang bajunya sudah saya bukain biar nggak ngabisin tempat gitu ya, karena udah nggak dipakai. Jadi saya
lipet aja kayak gini, cuma tadi nggak ke-record ya pas ngebuka bautnya. Dan karena nggak punya tali, jadi ini saya iket pakai lakban aja ya, pakai solatip seperti ini, dan saya taruh di belakang gerobak ini. Dan lanjut lagi untuk keperlaciannya ini, astagfirullah, ini isinya udah amburadul, udah segala ada di sini ya. Dan karena ini memang barang-barang yang terpakai ya, masih terpakai, jadi nggak saya buang-buangin. Ini mau saya susun-susun aja biar nanti pas nyari-nyarinya ini gampang, dan pas buka lacinya ini mata nggak terlalu sakit karena melihatnya berantakan. Dan untuk bagian 2 pintu di bawah ini saya kosongkan ya teman-teman, untuk menyimpan baju yang nginep nanti. Kebetulan yang datang kali ini tamunya yaitu nenek aku, jauh-jauh dari Subang mau jengukin cucunya ke Denpasar sendirian. Wow, amazing, semoga selamat sampai tujuan ya mamiku. Nah lanjut lagi, ini mau saya buka-bukain dulu spraynya, mau saya ganti, tapi nggak langsung saya ganti ya, karena memang harus dipel dulu, harus disapu dulu biar nanti nggak debu lagi dan kerjaan ulang lagi ya teman-teman. Dan mohon maaf jangan salfok sama kasurnya yang memang sudah buluk. Ini memang kasurnya sudah lama banget ya teman-teman, sejak saya sebelum nikah dan masih ngekos di Denpasar ini. Dan inilah kasurnya. Ya walaupun buluk-buluk kayak gini, tapi alhamdulillah masih empuk, masih bisa dipakai ya. Jadi manfaatin aja yang ada dulu. Kalau udah ada rezeki baru kita ganti yang bagus-bagus, yang baru-baru. Oke, untuk kasurnya ini saya berdiriin dulu karena memang mau disapu bawahnya dan mau dilap-lapin dulu ya, biar nggak berdebu banget. Karena memang kamar ini tuh jarang banget diinjek, kecuali ya adalah seminggu sekali kalau saya lagi pengen karaoke, lagi pengen nyanyi-nyanyi ya teman-teman. By the way, ada beberapa teman-teman yang komen yang minta home tour. Mohon maaf ya, saya belum bisa karena memang saya sebenarnya tuh belum punya rumah dan ini tuh masih ngontrak. Jadi saya tuh ngontrak tanah dan ini ngebangun sendiri ya teman-teman. Nah, buat yang nanya kenapa ngontrak tanah terus ngebangun sendiri, apa nggak sayang uangnya? Ya kalau ngomongin sayang nggak sayang ya udah pasti sayang banget lah ya. Tapi ya gimana? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa nggak langsung dikontrakan aja atau ngontrak rumah gitu ya? Kenapa harus ngontrak tanah dan ngebangun sendiri? Jadi ini ada alasannya ya teman-teman. Nah, alasan kenapa ngontrak tanah karena memang saya ngontrak tanahnya itu juga cukup luas, lumayan luas, karena nggak dipakai untuk rumah tempat tinggal aja, namun juga dipakai untuk gudang ya teman-teman. Jadi gudangnya itu buat penyimpanan barang-barang proyeknya suami, dan juga ada beberapa tenaga yang memang dibuatkan ya kamar kecil-kecilan lah ya buat tidur di situ. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sama aja lah jatuhnya ya teman-teman, antara ngontrak rumah ataupun ngontrak tanah yang kita bangun sendiri rumahnya gitu. Jadi kalaupun harus memang ngontrak rumah, kita juga nantinya harus ngontrak buat gudang, buat penyimpanan barang-barang proyek suami. Belum lagi harus ngekosin tenaga-tenaga tempat tinggalnya mereka. Dan akhirnya suami saya memutuskan untuk mengontrak tanah saja. Doain aja ya biar saya bisa cepet punya rumah dan bisa home tour nantinya. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini tadi saya sudah mencuci kipas sebelum ngepel, tapi nggak saya videoin ya teman-teman, takut videonya kepanjangan. Khawatirnya malah jadi bosen nanti nonton video saya. Ini sudah saya cuci dan sudah saya keringkan, waktunya dipasang lagi. Dan yang pasti nanti anginnya makin kencang lagi ya, tidak seperti sebelumnya meniku ledrak jeung sawang hungkul Gusti. Menikah cidak jorok nanya, jangan dibully ya teman-teman. Oke, by the way, ini saya mulai pekerjaan dari jam 10 ya teman-teman. Setelah beres masak, langsung saya beres-beresin ini, kamar ini, karena memang debunya Masya Allah banget, astagfirullah ya. Dan gak usah ditanya kenapa bisa lama banget beberesnya dari jam 10, sedangkan sekarang sudah jam 2. Karena memang saya itu riweh gitu sama si
bayi kecil, ini anak saya yang kecil memang riweuh. Gak boleh kalau emaknya beberes itu harusnya tiduran sama dia, nemenin main, gak boleh capek gitu emaknya. Nah, buat teman-teman semua yang punya toddler pasti ngerti lah ya gimana riweuhnya beberes sambil ngomong anak. Oke, lantai sudah dipel, sudah disapu, ruangan sudah harum, kipas sudah terpasang dengan bersih, tipi-tipi sudah dielap, pokoknya sudah tidak ada lagi debu-debu yang menempel di kamar ini. Dan spray pun sudah terpasang, dan ini mau saya pasang bed covernya ya teman-teman. Ini tuh memang baru keluar dari laundry, makanya saya cium-ciumin kayak gini ya. Dan ini videonya juga sudah mau berakhir. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menemani saya beberes sampai detik ini, detik-detik akhir video. Dan saya juga mau siap-siap untuk menjemput si tamunya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Thanks for watching, have a nice day, and bye-bye. See you in the next video.